Selamat pagi teman-teman. Salam, bagaimana kabarnya? Mesti sehat dan tetap semangat. Mari kita memuji Tuhan hari terbit matahari. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk hari ini kami siap untuk sekolah minggu ini. Berkati kami ya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita memuji Tuhan lagi. Aku anak raja. Selamat pagi anak-anak. Saat ini kita mau belajar firman Tuhan. Meskipun masih sekolah online, tetapi anak-anak harus tetap semangat. Ya, yuk kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini Tuhan, kesempatan ini kami anak-anakmu mau belajar firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, dan berkati hambamu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Haleluya, amin. Anak-anakku, untuk bulan ini kita memiliki tema yang sangat bagus ya, yaitu baptisan dan perjamuan Tuhan. Saat ini kita memasuki pelajaran ketiga ya, dengan judul orang yang percaya Yesus harus dibaptiskan.
Mengapa orang yang percaya Tuhan Yesus harus dibaptiskan? Siapa yang tahu? Ayo, pasti anak-anak sudah tahu ya, karena setelah seseorang mengaku Tuhan Yesus sebagai juru selamat secara pribadi, mereka harus dibaptiskan. Itu adalah syarat utama dari seseorang yang mau dibaptiskan. Anak-anak harus memahami benar apa arti baptisan itu. Memang baptisan tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Seperti dalam ayat Roma 10 ayat 9 sampai dengan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya, pembaptisan adalah sebagai lambang atau tanda seseorang mengaku bahwa Tuhan adalah juru selamat. Ya, maka orang yang sudah percaya harus dibaptiskan. Ya, jadi anak-anak harus tahu kenapa sebagai orang Kristen harus dibaptiskan. Itu adalah sebagai lambang atau tanda. Tentu anak-anak sudah sering ya melihat upacara baptisan di gereja Gading ya, di gereja kita. Anak-anak pasti melihat ya, apa tuh kok artinya dibaptis, diselamkan, terus keluar dari air. Itu ada artinya anak-anak ya. Artinya ketika seseorang tadi diselamkan ke dalam air, itu artinya kita membuang dosa kita, yaitu adalah kematian Yesus. Ya, itu diartikan dengan kematian Yesus karena dosa kita ditenggelamkan. Setelah kita naik ya, kita dikeluarkan dari air, itu artinya adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Yang artinya setelah kita membuang dosa kita di dalam air, ya, kita kembali hidup baru, ya, dengan meninggalkan cara lama kita yang dulu sering rewel kalau setelah minggu. Sekarang ya tidak boleh, yang dulu sombong harus berubah, ya, segala sifat yang buruk itu harus dibuang, ya. Orang-orang yang sudah percaya itu harus hidup baru, ya, setelah dibaptiskan harus merubah cara hidup menjadi orang yang melambangkan atau mencerminkan anak Tuhan. Seperti tertulis dalam kitab Nabi Yesaya bahwa Yohanes Pembaptis berseru-seru di padang gurun, ya. Yohanes Pembaptis hanya mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Jadi Yohanes Pembaptis ini sebagai alat, ya, untuk mempersiapkan jalan Tuhan, membaptis orang-orang yang percaya. Jadi anak-anak harus tahu, ya, ketika Rasul Paulus, ya, ini memberitakan isi dari firman Tuhan itu, anak-anak harus paham betul, ya. Jangan sampai anak-anak tidak tahu apa arti baptisan itu. Baptisan artinya tidak menyelamatkan, tetapi yang menyelamatkan adalah iman percaya kita. Nah, anak-anak, sekarang anak sudah tahu, ya, bahwa orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus harus dibaptiskan. Baptisan merupakan wujud ketaatan yang sangat penting atas iman kepada Tuhan Yesus. Dengan dibaptiskan dalam nama Tuhan Yesus, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitannya. Kita sudah meninggalkan hidup lama yang penuh dosa dan memulai kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus. Mulai sekarang anak-anak yang sudah besar, ya, harus memikirkan, mulai berpikir, ya, untuk percaya Tuhan, ya, menerima
Tuhan Yesus secara pribadi. Nah, itulah anak-anak. Jadi kita sudah tahu ya, syarat ya menjadi orang percaya harus dibaptiskan, dan orang yang mau dibaptiskan ya harus mengikuti pelajaran terlebih dahulu selama 3 bulan oleh Bapak Pendeta. Nanti dipersiapkan apa saja yang harus dipelajari tentang dasar-dasar iman Kristen. Nah, itu ya anak-anak ya. Jadi anak-anak tahu arti baptisan. Yuk kita akan berdoa. Mari anak-anak kita akan berdoa syafaat untuk bangsa kita, untuk negara kita, untuk juga gereja kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, mengucap syukur untuk kasih penyertaan Tuhan untuk negara kami menyerahkan Tuhan untuk negara kami, walaupun banyak permasalahan Engkau sendiri Tuhan yang turut campur untuk membereskan segala permasalahan bangsa kami. Engkau juga memberkati Bapak Jokowi dan stafnya Tuhan supaya bisa memimpin bangsa kami lebih maju lagi, dan damai sejahtera Tuhan melimpah atas negara kami. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja kami, memberkati dengan kesehatan, kemampuan apapun yang menjadi pergumulannya Tuhan, yang turut campur. Dan kami juga menyerahkan Tuhan untuk jemaat PGRI Gading, dan menjauhkan Tuhan dari COVID-19 supaya kami tetap bisa memuji Engkau, menyembah Engkau di gereja kami. Ampuni Tuhan segala kelemahan, pelanggaran yang kami lakukan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Haleluya.